Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Suhaimi Muhammad atau ajaran sihat. Saya Wadi. Saya menyokong ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islami, jumpa kembali di Vanio Akila Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu ini, dunia maya dikejutkan dengan munculnya ajaran sesat yang bernama Shihab. Ini sedang ramai di Johor, Malaysia. Para pengikutnya juga sudah mulai banyak dan beragam. Ada dari kalangan pegawai, para anak muda, dan sebagainya. Ini sangat meresahkan sekali bagi kita sebagai umat muslim. Ajaran ini diperkenalkan oleh Suhaimi bin Muhammad. Dalam ajarannya, aliran ini diminta untuk ramai-ramai berhijrah ke tempat yang telah ditentukan. Yang pertama ke Nigeria, Afrika. Yang kedua ke Indonesia, yang mereka sebut kota Taif. Yang ketiga ke New Zealand, yang mereka sebut Madinah. Awal pertumbuhan ajaran ini tahun 2020, di mana COVID sedang melanda, dan Suhaimi ini menawarkan air yang bercampur madu untuk kecantikan dan kesehatan. Nah, di saat itulah dia mengajarkan pahamnya kepada orang-orang yang diberinya. Perkumpulan mereka telah ada sejak tahun 2012 dengan nama lain yaitu Society of Islamic Holistic dan Universal Link Knowledge. Mereka aktif mengolah air yang dicampur dengan madu yang mereka bilang bahwa air ini mujarab, bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menolak sihir, dan sebagainya. Tahun 2012, mulailah mereka menyebarkan ajarannya, tapi ditentang oleh pemerintah, hingga digerebeklah rumah Suhaimi ini. Betulnya, saya sekali lagi menyanyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad surga Allah. Dan Nabi Muhammad itu rijal, dia lelaki, berkahwin dengan Siti Khadijah, mempunyai anak. Dari penggerebekan tersebut, Suhaimi telah mengakui kesesatannya dan berjanji untuk bertaubat. Ajaran tersebut lalu mereda. Tapi ternyata ini hanya akal-akalan Suhaimi yang hanya mencari aman. Lalu pada tahun 2023 ini, bertepatan dengan 1 Muharram, mereka mulai mendeklarasikan secara terang-terangan dengan membuat video pengakuan oleh para pengikutnya. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Suhaimi Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Saya Wadi. Saya menyokong ajaran sihat yang menyatakan Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Dan Allah itu sebenarnya kata nama. Ia tidak berjirim, tidak berjisim. Ialah nama tidak boleh lihat, tidak boleh disentuh. Kecuali Tuhan mempunyai nama, mempunyai berat, mempunyai dimensi, tapi tidak pada nama, tidak mempunyai dimensi. Dan sesuailah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, sungguhnya Allah itu tidak bertempat, tidak berjirim, dan tidak berjisim. Mana mungkin Muhammad itu Allah? Ada kemaluan. Dalam surah Al-Ikhlas juga menerangkan Allah tidak beranak dan diperanakkan.
Cuba fikir-fikirkanlah. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertentukan Nabi Muhammad SAW kepada kita macam makan, kahwin, tidur and aktiviti manusia biasa, tu semua hanya lakonan semata-mata. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Sebenarnya Nabi Muhammad ni dia nak mengangkat umatnya dengan mempertontonkan suri teladan yang paling sempurna daripada dirinya sendiri sebagai pencipta yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Kita sebagai umat Islam sangat wajib menjauhi ajaran sesat tersebut karena pernyataan Suhaimi ini sangat bertentangan dengan kaidah Islam. Inilah beberapa pengakuan Suhaimi yang didoktrinkan kepada para pengikutnya. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah Allah dan Allah adalah Nabi Muhammad. Allah itu adalah nama semata-mata, dan yang menjawat jawatan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beza kan? Jadi kalau macam tu, saya ni kata Nabi Muhammad tu dah, ya, Nabi Muhammad itulah Tuhan. Dia mengatakan bahwa Allah adalah hanya sebuah nama dan yang memegang nama itu adalah Nabi Muhammad. Ini benar-benar sesat dan telah keluar dari ajaran Islam. Dalam surat Al-Kahf ayat 110 Allah berfirman, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. yang artinya, katakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan seorang pun. Di sini jelas bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir kalimat juga diperjelas oleh Allah dengan janganlah mempersekutukan Allah. Tapi Suhaimi ini menafsirkan dengan berbeda. Inna dengan innama tu sama agaknya kan. Kalau baca qul inna ana basyarum, sesungguhnya aku bukan adalah lelaki seperti kamu. Tapi kalau innama, ma tu apa, ataupun boleh kata tidak, tu kena belajar bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa arti dari ayat tersebut adalah Allah itu manusia. Karena ketidakpahamannya tentang terjemahan dari kata kul innama yang diartikan sebagai tidak. Padahal itu sebuah kata pengukuhan atau penguat. Seperti contoh kalimat, di gua itu ada harimau. Lalu kita tambah kata penguat menjadi, sungguh di gua itu ada harimau. Tapi bila memakai pemikiran Suhaimi ini, maka akan menjadi, sungguh di gua itu tidak ada harimau. Ini membuat celaka semua orang yang masuk ke gua itu. Sama juga dengan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Bisa kita bayangkan bagaimana terjemahannya versi Suhaimi ini akan dibuat.
Ternyata setelah diteliti, dia belajar bahasa Arab hanya tingkat 4 saja. Saya belajar bahasa Arab ni sampai form 4. Kok bisa-bisanya membuat ajaran yang sesat dan menyebarkannya, dan yang lebih tidak masuk akal lagi, ada yang percaya. Yang kedua, Suhaimi mengatakan bahwa Nabi Muhammad, mohon maaf, tidak ada kemaluan. Dia juga mengatakan bahwa bila Nabi tidak ada kemaluan, maka kemunculannya itu tiba-tiba saja. Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Yalah, Muhammad Abdillah ni ada tarikh lahir. Dia ada waktu dia lahir. Dulu dia tak ada. Sekarang dia ada. Lepas tu dia ada. Lepas tu dia meninggal. Dia lahir macam mana? Dia lahir sebagai manusia biasa, macam abang lahir, macam saya lahir. Dia ada seorang ibu. Dia ada ayah. Salah lah, bukan lagu tu. Ingat lagu tu lahir ikut keluar ikut dalam kain tu salah. Dia ada tiba-tiba. Kita tidak tahu dasarnya dia mengatakan kalimat seperti ini. Entah kitab apa yang dipakai, ambil di mana, sama siapa, sama sekali tidak masuk akal. Karena dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Dalam surat ini jelas bahwa Rasulullah adalah panutan yang baik. Sebelum menjadi nabi, beliau sudah diberi gelar Al-Amin. Sehingga masyarakat Mekah sangat takjub dengan tingkah laku dan adab beliau. Rasulullah juga manusia biasa yang menikah dan mempunyai keturunan seperti kita. Itu banyak tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam besar. Suhaimi ini juga percaya dengan hadis, tapi mengapa tiba-tiba dia mengucapkan bahwa Nabi tidak ada kemaluan? Astagfirullahaladzim. Dalam surat Ali Imran ayat 144, Allah juga berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita. Lalu mengapa Suhaimi mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah? Apakah dia sudah hilang akal? Mungkin. Yang ketiga, Nabi hanya berlakon. Dalam bahasa Malaysia, berlakon itu seperti memainkan sebuah peran atau mengada-ada. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertentukan Nabi Muhammad SAW kepada kita, macam makan, kahwin, tidur, and aktiviti manusia biasa, itu semuanya lakonan semata-mata. Bila ini hanya memainkan peran, bagaimana bisa ada hadis Nabi dan Al-Quran yang hingga saat ini tidak ada yang sanggup membuat tandingannya? Sungguh, Suhaimi dan para pengikutnya telah mendustakan Allah dan membuat fitnah keji kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, yang paling menyesatkan dari ajaran yang dibawa Suhaimi ini adalah dia telah mengaku bertemu dengan Allah dalam keadaan sadar dan segar. Kalau versi dia disebut
yaqazah. Ataupun melihat Nabi secara yaqazah, wallahi wabillahi saya pernah lihat. Dan penambahan suruh buat air sihat, suruh buat tu tak ada. Saya cuma melihat saja Nabi SAW secara yaqazah, tanpa sebarang kalam ataupun tanpa sebarang ucapan. Saya nak cabar makhluk yang mendakwa sebagai Nabi Muhammad yang datang jumpa abang tu. Dia bukan makhluk, Masya Allah. Okey, dia apa? Ya Allah. Dia Tuhan. Nabi Musa saja tidak sanggup untuk bertemu dengan Allah. Ini diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 143. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah telah berfirman langsung kepadanya. Berkata Musa, "Ya Allah, nampakkanlah zat suci Engkau padaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Allah menampakkan keagungannya kepada gunung itu, maka gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Lalu, zaman sekarang, ada orang sebodoh Suhaimi ini mengaku berjumpa dengan Allah. Itu tidak lain adalah setan yang selalu mengikutinya untuk menyesatkannya. Lalu dia minta kita untuk berpikir-pikir mengikuti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, bagi siapa yang menentangnya, maka akan dianggap sebagai dabbah atau hewan. Mereka menganggap banyak yang menentang mereka, dan mereka menafsirkan ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 82 sebagai balasan untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran mereka. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Dan apabila perkataan tiba masa atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Pengertian dabbah banyak sekali, tapi di sini adalah binatang yang dapat berbicara. Jadi, Suhaimi ini menganggap orang-orang yang tidak mengikuti ajaran mereka adalah dabbah. Sungguh pemikiran yang sesat. Dengan kita mengetahui fakta-fakta ini, hendaknya akan lebih mempertebal iman kita agar terhindar dari ajaran-ajaran seperti ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Saya Fani Akilah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Sihab. Nabi Muhammad memegang pangkat. Saya juga percaya Nabi Muhammad menyokong ajaran Sihab yang dibawa oleh Suhaimi. Nabi Muhammad memegang tidak diperanakkan serta tiada kemana. Dan Allah ialah Nabi Muhammad bagi kita orang